Dua nama besar masuk ke radar. Juventus siapkan langkah berani di Mercato musim panas ini. Penasaran dong pastinya? Makanya jangan di skip video ini, tonton sampai habis bersama saya Trias dan juga dua narasumber kita ada Mas Ali dan juga Mas Genta. Boleh bisa Halo Trias, halo Li. Mas, sehat ya? Halo semuanya, halo Juventini di mana-mana kita berada. Mari kita nikmati rumor-rumor Mercato. Udah Tiada mulai hari berembus. tanpa rumor di bulan Juli ini. Oke, kita bakalan ngomong. Karena rumor semua belum kejadian di bulan Juli. Rumor semua belum ada yang bisa dibeli. Oke deh. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin lebih lanjut, Trias mau ngingetin nih buat Juventini yang mungkin pengen jadi narasumber juga di sini kayak Mas Genta, kayak Mas Ali, boleh. Caranya gimana? Caranya gampang banget, langsung aja join di membership kita. Oke, langsung aja kita ke pembahasan. Dinamika Mercato semakin panas. Juventus kembali di pusaran rumor besar yang menyita perhatian. Nama-nama top star Eropa dikaitkan dengan proyek Tudor dan Comoli guna membangun ulang fondasi tim musim depan. Dari Marcus Rashford yang kabarnya bukan lagi part of Manchester United hingga Frank Casey yang rumornya akan didatangkan Juventus. Ini menjadi sinyal bahwa Juventus aktif berburu pemain dengan karakter kuat semakin nyata. Dua isu besar ini tidak hanya menarik pastinya, tapi juga menghadirkan tanda tanya besar, yaitu sejauh mana nih Juventus serius dan apakah rumor ini hanya manuver untuk mendongkrak negosiasi. Sementara itu di meja negosiasi internal, Juventus juga harus merapikan urusan kontrak dan arah masa depan beberapa pemain penting nih. Nama-nama seperti Timothy Weah, Bangula, Alberto Costa, Nico Gonzalez, hingga Douglas Luiz terus dibicarakan. Baik dalam konteks perpanjangan, penjualan maupun barter strategis. Proses tawar-menawar dengan klub lain berjalan paralel demi menjaga harmoni ruang ganti. Nah, di episode kali ini kita bakalan membahas satu persatu ya, bagaimana rumor Rashford dan juga Casey bisa mempengaruhi arah Mercato, serta siapa saja sih yang masih menjadi bahan diskusi nih di meja negosiasi Juventus. Oke, langsung aja kita ke materi yang pertama. Juventus kembali disorot nih dalam bursa transfer musim panas ini. Bukan hanya karena negosiasi dengan pemain seperti RKM, Sancho, dan juga Dusan, tapi juga karena sebuah nama baru yang mencuat, yaitu Marcus Rashford. Dilaporkan dari Di Marzio, Juventus sudah melakukan inquiry terhadap Rashford untuk memperkuat lini serang. Nah, katanya nih, Rashford juga diproyeksikan sebagai striker kedua atau pelapis bagi Jonathan David yang sudah lebih dulu masuk ke dalam rencana nih guys. Kita tahu Rashford adalah pemain yang pernah mencetak lebih dari 30 gol ya selama semusim dan dia juga menjadi andalan dalam MU dan salah satu pemain Inggris yang paling berbakat di generasinya. Namun ada dua musim terakhir nih yang performanya naik turun, kadang bagus, kadang juga hilang. Masalahnya pun mirip-mirip dengan Sancho ya, sempat berselisih dengan pelatih, walaupun dia tidak sampai frontal seperti Sancho. Dan kini posisinya di MU semakin tidak jelas, tidak masuk dalam rencana utama. Nah, menurut Mas Ali dan juga Mas Genta, ini apakah rumor Rashford ke Juventus ini hanya noise atau memang ada peluang yang terjadi nih? Dan juga Rashford ini kan juga pernah mencetak lebih dari 30 gol ya dalam semusim, tapi juga mengalami penurunan performa dan inkonsistensi. Bagaimana Mas Ali dan juga Mas Genta melihat kondisi mental dan juga teknis Rashford nih? Apakah dia punya level untuk main di Juventus? Silakan dari Mas Ali dulu. Oke. Kalau ngelihat rumor-rumor kayak gini kan gue selalu apa ya mengkategorikannya tuh kayak sebagai ada tiga gitu loh. Jadi ini tuh masuknya ke slot yang mana? Biasanya tuh kayak ada dream, ada realistic, ada wild card. Nah, kalau kemarin itu sebenarnya realistiknya Juve itu kan either mempermanenkan Kolo Muani atau ya Jonathan David. Itu kan udah terpenuhi nih. Nah, sekarang menurut gue nih Rashford nih ada di area wild card nih karena sebenarnya dari info yang kita dapat kan ini baru kayak apa ya kayak ngetok pintu MU dulu kan jadi memang memang utamanya mau mau cari buat pelapisnya Jonathan David. Eh Sebenarnya sih peluang untuk kejadian menurut gua ada tapi memang apa memang harus kita pahami bareng kalau sebenarnya Rashford ini kalaupun nanti jadi ke Juve, ini kan dia kualitasnya memang kualitas pelapis karena sudah hampir pasti trio di depan kita musim depan itu kan Yildiz, Jonathan David sama Chico Conceição kan yang terakhir juga udah here we go tuh si Chico. Nah, jadi memang apa ya kalau gue sih ngeliatnya kalaupun ini jadi nanti kita harus bisa pinter
manage ekspektasi kali ya, karena memang Rashford ini dulu sempat bagus, tapi kan ya memang ada masalah mostly non teknis kan yang membuat permainan dia menurun, dan sebenarnya musim lalu di Aston Villa juga udah sedikit naik lagi meskipun belum peaking ya. Jadi ya ya kalaupun jadi nanti harusnya apa ya, kita tahu lah apa yang kita dapatkan dari, dan apa yang kita bisa harapkan dari pemain kayak Sancho ya, jangan ekspektasi berlebihan aja sih. Sepakat. Oke, ya berarti meminimalisir ekspektasi ya Mas ya. Kalau jawaban Iya, kalau jangan Mas, jangan ngarepnya beli Rashford nih kayak dapat pemain world class wow gitu, enggak, buat sekarang sih enggak. oke, karena memang kuantitas yang dia punya Iya, masih kualitasnya masih segitu. kualitas masih di pelapis ya untuk saat ini ya Mas ya. Kalau dari Mas Mm-mm. Genta sendiri gimana Mas? Ya, tadi dari Ali sudah cukup lengkap. Gue setuju 100% dan gue nambahin aja. Apalagi Rashford ini kan dari Inggris gitu. Juventus juga punya sejarah yang kurang bagus ketika ada pemain Britania dulu, ada Ian Rush, terus Ramsey gitu kan. Jadi memang kulturnya juga udah beda gitu, pemain Inggris main di Italia. Jadi gue juga dari situ agak ragu lah ya, agak ragu. Terus yang kedua tadi secara kualitas juga Ali udah jabarin, memang Rashford 30 gol itu sekarang sih udah bukan itu ceritanya gitu. Apalagi kalau dia pernah Hmm. nanti juga bareng Sancho itu pernah menghadapi sepak bola Italia di final Euro gitu, dia kena Euro. mental dan sebagainya, final Euro 2020. Jadi gue berpikir bahwa pemain yang sebenarnya ketemu orang-orang Italia aja tuh udah goyang gitu, terus dia mau main di klub sebesar Juve, gue agak nggak yakin sih gitu. Jadi emang lini depan Juve tuh kalau menurut gue fokus Kolomuniani, bombernya sama ya Jonathan Davis. Davis itu kan bisa 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 main di belakang, di samping juga gitu kan. Kayaknya Mm-mm. itu aja sih yang kita kejar, dan benahi lini lain aja. Kayaknya nih Rashford sih menurut gue nggak akan kejadian, dan semoga nggak kejadian gitu. Karena sayang aja kalau Iya. memang harus keluarin dana buat Rashford. Iya, dan kayaknya harganya juga masih tinggi ya Rashford tuh kan ya. Pasti tinggi sih. Terakhir, iya, Dari Inggris. market value sekarang, iya market value aja sekarang 50. Klub PMU mana mau di bawah itu. Betul. Itu. Dan ini kayaknya sih ke depannya nih untuk lini depan Juve especially, pencarian pemain tuh pasti bakal lebih difokusin untuk nyari pelapis, karena ya itu Betul. tadi kan top 3 kan udah, top 3 untuk lini serang utama kan udah ada. Jadi ya Ya. paling mau fokus nyari pemainnya pemain-pemain pelapis, dan ya ke depannya jangan jangan kaget kalau misalnya selepas Rashford ini nanti nama-nama yang muncul tuh nama-nama apa, bahasa Pondra Pokemon ya kan. Karena pasti yang dicari tuh ya yang murah meriah kan. Ya, makanya aku Ini kalau di grup suka bilang, udah ambil aja striker lokal, Pinamonti misalnya. Itu kan dia punya hmm, kualitas kayak dulu Matri gitu loh kasarnya. Dia bisa iya masuk iya. babak kedua atau lawannya Udinese gitu, dia aja yang mainin. Kita perlu si Polo itu di champion on the fit gitu, misalnya. Atau Iya iya. big match. Kita percaya sama dia lah buat pertandingan besar. Mm-mm. Oke, berarti jawaban dari Mas Genta ini masih ragu ya sama kemampuan dari Rashford dan mungkin juga Hmm, belum perlu ya Mas ya. Kalau menurut Mas Genta, kalau bisa jangan dia deh karena harganya mahal gitu pasti ya. iya. Oke, kita ke materi berikutnya. Ini Juventus kembali dihubungkan dengan nama-nama besar nih, yaitu Frank Kessie. Gelandang asal Pantai Gading ini bermain di Al Ahly, Arab Saudi, dengan gaji yang sangat tinggi, dengan standar Serie A, sekitar 14 juta euro per musim. Meski demikian, Direktur Juventus saat ini, Comoli, dikabarkan sangat menginginkan Kessie. Bahkan sejak awal masa kerjanya di Turin, Kessie sudah masuk ke dalam radar nih guys. Di Serie A, publik Italia mengenal Kessie sebagai gelandang box-to-box dengan stamina yang luar biasa. Pengalamannya di Eropa juga lengkap, mulai dari Atalanta, Milan, dan juga Barcelona. Dia juga punya mentalitas yang kompetitif ya. Juventus tentu membutuhkan sosok yang bisa menopang lini tengah nih secara fisik dan juga taktis. Namun harga gaji yang besar dan slot ekstra EU juga menjadi tantangan nih yang harus dipikirkan oleh Juventus. Dari sisi kemampuannya, seberapa relevan sebenarnya sih Kessie dengan kebutuhan Juventus saat ini? Dan kira-kira bagaimana nih statistiknya membuktikan bahwa dia masih layak nggak sih untuk diburu? Nah, menurut Mas Genta dan juga Mas Ali, bagaimana nih melihat keputusan Juventus untuk tetap mengejar Kessie meskipun gajinya jauh di atas struktur gaji klub? Dan kalau dari segi permainan nih, apa sih yang bikin Kessie itu layak buat Juventus? Apakah dari stamina-nya atau dari kualitas box to box-nya atau dari kemampuan bertahannya? Dan kalau dilihat dari usia serta pengalaman, apakah Kessie masih bisa jadi pilar beberapa musim ke depan atau solusi jangka pendek aja nih? Silakan Mas Genta. Sorry, umurnya berapa sih dia?
28, Casey Oh, 28 oke, lah. masih oke ya. Oke, Iya. kalau aku realistisnya berpikir si Frank Casey ini eh, kan memang selalu kudengungkan bahwa Juve ini kan butuh pemain senior gitu ya, pemain senior yang memang pengalamannya banyak. Karena kenapa? Karena di Juve sekarang tuh banyak yang masih hijau lah bisa dibilang untuk mengarungi kompetisi-kompetisi besar. Kalau Frank Casey masuk, sebenarnya sih bisa diterima secara teknis. Kalau main untuk di Serie A mungkin dia perlu ya adaptasi beberapa bulan dengan level yang tinggi lagi, karena gue selalu percaya kalau skill itu nggak akan hilang gitu. Skill nggak akan hilang, cuma memang adaptasi fisik, mental, dan juga stamina itu kan beda lagi ya. Jadi dia butuh penyesuaian. Kalau skill sih gue yakin nggak akan hilang gitu. Dia masih bisa lah untuk bersaing di Serie A dan mungkin tanda kutip semi mentor gitu di tengah. Nah, tapi masalahnya gue melihat juga ini tidak akan terjadi dari gajinya gitu. Seturun-turunnya dia tadi disebut berapa, 14 juta ya? 14 Itu juta. 14 kan itu ya. lebih tinggi dari Vlahovic kan. Vlahovic aja Juve udah pengen jual gitu. 12 Vlahovic. Jadi mungkin sengeliat Casey Juve ada tim besar, dia turun di 7 juta atau 8 juta aja sih kayaknya berat sih buat buat Casey untuk mau nerima itu gitu. Jadi aku lihat sih masih kemungkinannya hanya 30%, 40% dia akan ke Juve. Dari faktor non teknisnya sih malah kayaknya, karena Hmm. ya tadi Juve sekarang buat apa sih beli yang kayak Casey tapi gaji segitu, yang ada kita menggep-menggep lagi ntar ekonominya gitu. Iya. Itu sih palingan. Nah, Kalau dari segi permainannya gimana nih Mas? Apakah iya, permainan tadi yang aku sempat bilang sebenarnya kalau untuk di Serie A masih masuk sih, dia masih jadi bisa box to box, apalagi lagi kata Ali kan 28 tahun. Yang penting dia Dia dulu dia dulu juara loh sama Milan. benar, tapi memang di Barca kan nggak terlalu naik ya Iya. gitu. Nah, di Atalanta juga bagus banget. Makanya dia kalau memang mau ke Juve ya kalau bisa preseasonnya jangan kelewat jauh gitu. Harus, Hmm. karena pasti dia bakal dapat picknya mungkin baru di Oktober gitu. Oktober ke belakang, nggak mungkin di Agustus September dia udah gacor sih kalau memang ke Juve gitu. Karena levelnya kan beda jelas di Arab sama di Serie A kan gitu. Iya betul. Oke, tadi berarti peluangnya menurut Mas Genta sekitar 30-40% ya. Kayaknya gitu. Oke, kalau Aku dari nggak bilang kualitas, aku kualitas sih masih support. ya, Hmm. kalau dari Mas Ali sendiri gimana nih Mas? Iya, moral lo sebenarnya sepakat sama Genta sih ya. Memang hambatannya Casey ke Juve ini lebih ke dari faktor non teknis sebenarnya. Tapi apa ya? Ada satu poin yang menurut gue bisa jadi sedikit harapan buat Juve buat dapetin Casey, meskipun dari gaji 14 tuh kalau dia mau turunin di bawah 7 aja mungkin masih bisa. Hmm. Nah, tapi gini, banyak ada beberapa case di mana musim ini tuh gue udah mulai ngelihat kalau pemain-pemain dari Arab itu lagi pengen balik ke Eropa sebenarnya. Kemarin Oke. selain Casey, udah sempat ada rumor Laporte kan mau balik. Hmm. Salah satunya memang Laporte juga diincar Juve. Ini tuh kayaknya salah satu faktornya adalah karena tahun depan itu Piala Dunia. Jadi pemain-pemain ini tuh Betul, betul. lagi pengen perform lagi, either di liga yang lebih kompetitif, biar bisa dilihat sama pelatih timnas. Nah, case ini kan mata gading, case apa chance mereka buat lolos ke Piala Dunia kan pasti kan tinggi kan, karena kan memang salah satu tim yang bagus di Afrika kan. Nah, gue nggak tahu nih, bisa jadi ini juga jadi leverage buat Juve dalam datengin Casey gitu loh. Jadi oke, lo bisa, ayo dong main di Liga Italia. Kalau lo bisa perform, nggak cuma di Liga Italia kan, ada Coppa Italia, ada Liga Champions. Chance lo buat dipanggil ke apa timnas buat Piala Dunia musim depan pasti lebih tinggi. Ya itu harapan kecil sih sebenarnya. Jadi kayak bisa membangkitkan sedikit optimisme Juve kalau mau ngedatengin Casey. Kalau dari segi teknis bermain ya pengalaman udah lumayan malang melintang lah ya dari dulu di Atalanta, Milan, terus bahkan sempat ke Barcelona sebelum ke Arab kan. Gue ngelihatnya Casey ini memang akan nanti kalau jadi ke Juve difungsikan sebagai pelapisnya Thuram. Dia tipenya kan agak-agak sama tuh. Destroy. Meskipun Casey lebih kuat destroyer, bisa drive bola ke depan, meskipun Casey sebenarnya lebih punya kemampuan bertahan dibanding Thuram. Tapi ya jadi apa ya, kalau gue ngelihatnya ini nanti nih slotnya kayak sih kalau misalnya dia jadi ke Juve itu memang buat buat pelapisnya Thuram, karena sampai sekarang di Juve gelandang yang tipenya sedikit kayak Thuram tuh nggak ada yang bisa bisa bawa ball carry ke depan manfaatin verticality itu sampai sekarang belum ada di Juve. Kita dari dulu berharap Douglas Costa bisa seperti itu kan ya, tapi tahu tahu sendiri lah kan Tulis performance tulis. dia sejauh Douglas Costa, Douglas Luiz benar. Iya, kita Costa juga kita bagus sih. ya udah. Kita tahu sendiri kan performa dia musim lalu kayak apa kan, jadi memang nggak bisa diharapkan. Dan satu lagi sebenarnya kalau pemain kayak Casey kayak gini buat gue sih
eh, jangan diharapkan jangka panjang deh. Kita lihat jangka Setuju. pendeknya dulu aja. Karena ya satu lagi dia dia kalaupun datang ke Juve bukan sebagai pemain utama kan pasti jadi sebagai pemain pelapis ya lihat aja performance-nya gimana dia bisa ngebawa tim at least di Serie A dulu deh. Hmm. Karena kalau mau mikirnya ke Champions League masih agak-agak kejauhan. Ya. Yang Ali bilang tuh mungkin banget kalau misalnya dia ngelihat ke World Cup gitu gaji turun karena kan bisa tuh pemain tuh ada kesepakatan kontrak sama klub baru minimal dia harus main 20 kali misalnya Ah musim ya 25 kali itu bisa dia gue mau ke Juve jadi turun tapi gue minimal 25 kali ya karena kalau timnas gue pasti ngelihat nih pengen di kalau gue notice kan. 25 di notice bisa sih memang kalau dia mau Oke, gitu. itu dia poin dari Mas Ali ya. Jadi, kalaupun Casey beneran jadi ke Juve, dilihat beberapa musim ke depan ya, solusi jangka pendek dulu, jangan langsung berekspektasi Ya. beberapa musim panjang ya. Oke. Oke, langsung aja kita lanjut ke materi yang ketiga. Ini dari meja negosiasi Juventus nih. Mulai muncul 5 nama yang situasinya berbeda-beda. Ada yang sudah dekat dengan transfer keluar, ada yang masih jauh dari kata sepakat, hingga ada yang justru diminta untuk bertahan oleh pelatih. Nah, nama-nama ini adalah Timothy Weah, Douglas Luiz, Alberto Costa, Samuel Bangula, dan juga Nico Gonzalez. Situasinya beragam, mulai dari tawaran yang ditolak, harga yang belum cocok, sampai preferensi teknis dari Tudor sendiri. Nah, ini untuk Timothy Weah ini sedang dalam pembicaraan lanjutan ya dengan Marseille dan juga untuk transfer pinjaman dengan kewajiban beli. OM sudah sepakat dengan si pemain, tapi klub masih merundingkan harga akhir. Nah, kalau untuk Douglas Luiz, Everton dan West Ham ini tertarik nih meminjamkan dengan opsi beli. Tapi Juventus bersikeras di harga 40 juta euro minimum dan menolak dengan skema pinjaman. Sementara untuk Alberto Costa ini Sporting City sudah mendekati Costa, tapi Juventus langsung menolak tawaran mereka dengan alasan teknis. Bahkan Tudor sendiri meminta Costa untuk bertahan. Nah, kalau Samuel Bangula, ini Werder Bremen ini sudah menawar Bangula, tapi tawaran pertama mereka ditolak dan kini menyiapkan proposal baru sekitar 10-12 juta euro. Sementara Nico Gonzalez, Juventus kini menjadikannya Gonzalez sebagai prioritas untuk dijual ya, dengan Al Ahly siap menawar 30 juta euro plus gaji tinggi untuk sang pemain. Nah, ini aku mau tanya dua dulu ya. Kira-kira sejauh mana nih Juventus dalam dan Marseille ini sudah sepakat dalam negosiasi untuk WA dan peluang Douglas juga seperti apa? Mampukah mereka melepas harga yang diinginkan oleh Juventus jika akhirnya ada klub yang berani 40 juta euro? Apakah Juventus sudah menyiapkan calon penggantinya? Silakan Mas Genta. Oke, aku overall aja langsung kalau nama-nama yang tadi disebut, ya memang Juventus butuh cash kan. Jadi kalau memang Juventus bisa ada titik tengah untuk kebetulan nama-nama yang disebut bukan pemain favorit saya juga gitu. Jadi ya udah kalau misalnya Nggak ada yang memang inti juga musim lalu kan. iya, jadi tinggal syaratnya sih ya emang win-win solution dengan pemainnya juga. Maksudnya kayak tadi ada Nico Gonzalez ke Arab gitu. Ya dia kan pengen masuk World Cup juga. Jadi ya intinya jangan sampai ada yang tersakiti modelan kayak Chiesa gitulah. Kalau memang Juve ingin cash, ya bijak lah gitu. Maksudnya jangan yang kayak saking pengen cash terus pemainnya dibekuin dan sebagainya gitu. Kecuali memang udah kepepet banget gitu. Intinya gitu sih. Kalau dari nama-nama yang disebutin setuju aja semoga bisa membantu keuangan Juve dan Mercato Juve juga ke depannya jadi tertolong gitu mau beli pemain range budgetnya juga lebih besar kalau memang ada yang pemain dijual gitu. Ya, setuju-setuju aja ya. Kalau dari gimana Mas? Apakah sependapat juga sama Mas Genta? Iya, kalau misalnya kita mau bahas nama per nama, kalau memang buat sebenarnya kalau buat Timothy Weah sama Mbangula tuh kan memang dari pertandingan dua pertandingan terakhir Piala Dunia Antar Cup kan mereka memang udah nggak masuk tim ya. Jadi memang gue udah sempat bilang juga pas di sesi di studio, memang mereka sudah dipersiapkan buat dijual karena memang ternyata ada nih marketnya nih. Nah dan sampai Iya. sekarang kan jatuhnya kan udah ada eh, diskusi positif lah buat dua pemain ini. Well, no complain buat mereka. Kayaknya bentar lagi kita bakal ngelihat postingan Grazier Weah sama Grazier Samuel, ya kan? Nah, Iya. yang untuk si Alberto Costa sih sebenarnya yang gue concern. Jangan sampai ini gue setuju sama Tudor sih. Jangan sampai dia pergi karena Iya. Bagus. dia ini apa ya? Archetypical back sayap yang memang Nurut bisa ya. ngimbangin, iya, modern lah, bisa ngimbangin Cambiaso di kiri. Jadi memang memang untuk formasi mainnya si Tudor ini kan butuh
back sayap yang bisa kreasi peluang sama bisa buat tik-tak sama si gelandang serang. Nah, Acosta nih udah mulai jalan lah. Jadi ya lu di Juve ngapain lagi sih pakai mau balik pulang kampung. Dan di Juve juga main di Liga Champions gitu kan. Hmm, Nah, yang kesian sih memang ini sebenarnya Nico Gonzalez nih mau mau kalau gue bilangnya mau diarabkan kan. Tapi iya. agak kaget juga sebenarnya loh. Tiba-tiba ada Al Ahly pengen beli 30 juta, kayak nggak pakai otak ya. Padahal Hmm, kan sebenarnya Nico Gonzalez ini kan baru permanennya musim ini loh. Musim lalu tuh statusnya masih pinjaman. betul. Jadi udah fix permanen musim ini dan kalau nggak salah harganya juga sekitar 30-an. Mau dilepas lagi 30. Ini mah udah lah Juve merem aja lah kalau ini udah ditawar sampai segitu sama Al Ahly sih sebenarnya. Iya. Itu tinggal Gitu. Nikonya mau apa enggak gitu Iya, kan. Nikonya mau apa enggak? Karena gue nggak tahu ya. Dia masih dipanggil timnas Argentina nggak sih kan? Masih. Untuk kualifikasi masih, tapi meskipun tetap jadi rotasi kan ya? Iya, dia bukan inti. Iya, Jelas itu. bukan inti. Iya, ini masalahnya kalau di sini Nikonya mau nggak nih? Jangan jangan sampai dipaksa. Ya, betul. Oke. Setuju gue. Nah, tadi kan Oh masalah iya, Douglas Douglas Luiz ya, no comment lah. Ya, 40 juta bungkus lah itu. kalau untuk ini Mas melepas Babula 10 sampai 12 juta dari Bremen gimana nih? Aman lah kalau harga segitu, Mau segitu. deket-deket market. Iya, memang memang harganya segitu untuk pemain Mm-mm. semuda itu kan. Iya. Iya, langsung langsung dilepas. Lumayan bisa buat nambah pundi-pundi plus Mm-mm. Valenza. Oke, Iya. tadi juga dibahas ya sama Mas Ali kalau kalau bisa nih Costa dipertahanin aja nih. Nah, tapi Mas Ya, Ali, Betul. paling mending Costa sih bener. ya kalau ada kemungkinan Juventus berubah pikiran nggak kalau ada tawaran yang lebih besar, Mas? Tawaran lebih I- besar tuh Bisa lah akan seberapa ya? Karena apa ya? Gue nggak ngerasa bakal ada klub yang cukup buat Costa gila ya. untuk menawar Costa di atas 20 pemain. Dia kan beneran pemain muda dan beneran dari antah berantah kan. Iya. Dari Portugal itu bukan dari klub kayak Benfica, Porto atau klub-klub apa kan dari apa Iya. Gimares gitu. Iya kan? Betul Itu tuh. itu salah satu mahakarya Gintol itu. Nah, Iya. Genta sendiri gimana, Mas? Iya, Setuju? itu juga baru kepake bangetnya kan di Tudor, tapi Mota juga Mm-mm. kurang bisa maksimalin dia. Kemarin indikatornya sih pas workout klub aja sih si Costa itu ternyata bisa ada mental lah main defense sebesar itu. Jadi patut Iya. dicoba sih gitu memang. Maju mundurnya lumayan kenceng itu. Patut dicoba lah. Ya dia modelan kayak ada dulu pemain Juve ini tuh siapa Alex Steiner tuh. Coba aja Wah, udah maju saya aja terus gitu. coba aja udah. Tabrak Stamina juga gitu. masih ada. Kayak kereta gitu jadi tipenya tuh aja gitu kan. Kan kalau kalau ya kayak misalnya Savona gitu, Savona di jadi bek kanan kan masih agak ada sabarnya, ngeliat-liat dulu pelan. Ini kalau Costa tuh langsung straight. Tabrak semua. Bagus bagus kok. Oke, kalau Gonzales, Mas Genta gimana? Setuju? Nico. Ya. Oh, Yoi. iya tadi sama kayak Ali. Maksudnya yang penting kalau emang laku ya Nikonya mau aja sih karena ya walaupun sebenarnya pemain kalau klub udah jual ya harus cabut-cabut cuman kan ada istilah ibaratnya pemainnya ngambek lah nggak mau gitu kan akhirnya dibekuin itu maksudnya ini ya siapa ya tidak diizinkan masuk tim utama untuk latihan gitu karena lu sebenarnya gue jual gitu terus ya udah gitulah intinya. Oke, berarti overall setuju ya dengan rumor-rumor 5 nama tersebut. Nah, Juventini itu dia obrolan Rias bersama Mas Genta dan juga Mas Ali. Terima kasih banyak waktunya buat Mas Genta dan juga Mas Ali. Dan buat para Juventini, jangan lupa tetap saksikan channel YouTube Suara Juventini. Akhir kata, Rias pamit. Fino alla fine! Forza 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 Juve! Juve. Juve. Kelihatan nggak nih?